Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para pemirsa CSM TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan barokah ini, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, panjang umur, dan insya Allah masih diberikan keikhlasan untuk bisa bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan saya sampaikan melalui CSM TV yang semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam tak lupa semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita semua para pemirsa, para segenap kru CSM TV semoga senantiasa selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya selaku penyuluh agama asal Kecamatan Semparu akan menyampaikan tausiah dengan judul kiat-kiat orang yang beriman. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia itu harus sesuai dengan fungsinya. Jika diibaratkan suatu barang atau suatu benda yang tidak bisa berfungsi dengan baik, maka barang atau benda itu dikatakan telah rusak. Begitu juga kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia ini
sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu hanya untuk menyembah beribadah kepada Allah. Jika ada manusia yang tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah, maka manusia itu bisa dikatakan barang yang telah rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh memperingatkan kepada kita dalam ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam yang benar. Pada zaman Rasul, yaitu ada seorang sahabat ahli tafsir yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau Ibnu Mas'ud, hasil tafsir-tafsirnya bahkan sampai saat sekarang ini masih dijadikan rujukan oleh ahli tafsir-tafsir sampai saat ini. Beliau menafsirkan, mengomentari tentang ayat tersebut, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata beliau, sebagai orang-orang yang beriman, lakukan 3 hal, miliki 3 hal jika kalian mau selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Apa kata beliau? Yang pertama, ayyuti'a fala yaksi. Orang yang beriman itu harus senantiasa taat. Taat kepada siapa? Kepada perintah Allah. Dan jangan sekecil apapun untuk berbuat maksiat. Maksiat itu apa? Beliau menafsirkan, maksiat yang pertama yaitu orang yang mengerjakan larangan Allah, seperti contoh mabuk, judi, berzina, dan lain sebagainya. Itu adalah maksiat. Yang kedua, maksiat yang kedua adalah orang yang meninggalkan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah termasuk sholat itu adalah maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyadhkura fala yansa. Orang yang beriman itu harus senantiasa ingat. Ingat kepada apa? Kepada perintah Allah. Bagaimana sholat, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara menutup aurat yang benar, itu jangan sampai lupa, karena itu syariat. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara menutup aurat yang benar, jangan sampai lupa, dan ajarkan kepada anak-anak generasi kita, karena itu adalah sebuah syariat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyaskura fala takfur.
Orang yang beriman itu harus senantiasa bersyukur. Bersyukur kepada apa? Kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan umur panjang, kita harus bersyukur bagaimana sisa-sisa umur yang ada ini kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Bagaimana cara mensyukuri kesehatan ini? Harus senantiasa kita pergunakan untuk berjalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Bagaimana sebagian rezeki yang kita miliki ini harus kita tasarrufkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. 3 hal yang mesti dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman jika kalian mau selamat bahagia dunia maupun akhirat. Itulah 3 hal, dan semoga saya selalu mengajak, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Marilah di sisa-sisa umur kita yang ada saat ini, kita senantiasa banyak-banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampaikah umur kita ini kepada esok hari, sampaikah umur kita ini kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, sampaikah sisa-sisa umur kita ini kepada tahun depan. Itu semua tidak ada yang bisa menjamin, kita tidak akan tahu. Untuk itu saya selalu mengajak, marilah kita pergunakan di sisa-sisa umur kita ini senantiasa berbuat kebaikan. Berbuat baik untuk diri sendiri, yaitu memenuhi hak dan kewajiban kita kepada Allah. Berbuat baik untuk keluarga, bagaimana tanggung jawab kita terhadap keluarga. Berbuat baik kepada masyarakat, bagaimana kita bisa membawa masyarakat yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi berbuat baik untuk agama Allah. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, kita senantiasa akan mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, dan insya Allah kita akan selalu senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Akhirnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.